Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Dari jpnn.com Jakarta, perebutan lowongan CPNS 2023 dipastikan bakal berlangsung ketat teman-teman ya. Lantaran formasi yang disediakan sangat terbatas sekali teman-teman ya. Jadi memang nggak semuanya bisa nanti akan di CPNS ya teman-teman ya. Nanti akan dibagi di P3K juga teman-teman ya. Kemudian pemerintah sudah menyusun arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 di mana seleksi CPNS 2023 akan dilakukan sangat selektif teman-teman ya. Sebelumnya menyajikan gambaran umum kira-kira seperti apa formasi CPNS 2023, lowongan jabatan apa yang paling dibutuhkan, kita perlu tahu jumlah PNS saat ini teman-teman ya. Data BKN menyebut jumlah pegawai negeri sipil Republik Indonesia yang berstatus aktif per 31 Desember 2021 adalah 3.995.634 teman-teman ya. Data tersebut dikutip dari buku statistik PNS Desember 2021 yang diterbitkan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. Jumlah PNS mengalami penurunan 4,1% dibandingkan dengan jumlah PNS pada 31 Desember 2020 teman-teman ya. Artinya apa teman-teman? Memang banyak yang pensiun teman-teman ya. Jadi memang dalam kurun waktu ya, pada tahun 2014 itu tidak ada perekrutan PNS besar-besaran hingga sampai 4 tahun teman-teman. Kemudian selanjutnya nanti setelah 2018, 2020-an, nah itu baru ada tapi sedikit-sedikit teman-teman ya. Kemudian untuk tahun-tahun sebelumnya ini 2001, 2022 ya, itu sudah mulai ada perekrutan PNS teman-teman ya. Kemudian penurunan jumlah PNS tersebut disebabkan oleh jumlah PNS yang pensiun. Nah ini teman-teman ya. Setiap tahunnya lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang diselenggarakan dalam tahun tersebut teman-teman ya. Demikian tertulis dalam buku statistik PNS Desember 2021 dikutip dari situs resmi BKN teman-teman ya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penurunan jumlah PNS ini seiring dengan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia sebagaimana yang telah diterapkan di berbagai negara maju, yaitu komposisi antara civil servant atau pembuat kebijakan PNS yang lebih sedikit sementara jumlah government worker atau public service atau P3K lebih banyak memang ya. Jadi memang teman-teman untuk dari pemerintah Indonesia ini ingin mengikuti jejak yang ada di luar negeri teman-teman ya. Jadi memang PNS pembuat kebijakan itu lebih sedikit. Kemudian jumlah government worker atau public service atau P3K lebih banyak. Jadi ini mengacu agar nantinya lebih efektif teman-teman ya untuk keuangan negara. Oke, kita lihat dari infografis ASN ya. Per 30 Januari 2022 teman-teman ya. Untuk PNS 92% masih ya. Masih banyak sekali 3.992.766. Kemudian 8% untuk P3K teman-teman ya. Kemudian ASN pusat juga ini 23%, ASN daerah 77% ya, lebih banyak untuk 77% ya yang ada di daerah teman-teman ya. Kemudian ini laki-laki 46%, 54% untuk wanita ya. Nah, kemudian tingkat pendidikan ada SD, SMA ini 15%, diploma 1 sampai 4 15%, strata 1 sampai 3 ya 70% teman-teman ya. Jadi ini data terbaru teman-teman ya dari BKN 30 Juni 2022. Nah, ini yang dipertimbangkan teman-teman ya. Kelompok usia tahun ini teman-teman ya. Jadi kelompok usia untuk yang 51 sampai 60 ini berada di paling tinggi teman-teman ya. Jadi 35%. Artinya apa teman-teman? Nantinya ini akan pasti banyak pensiun teman-teman ya. Jadi usia seperti ini jadi dalam jangka waktu nanti dalam jangka waktu 5 tahun nantinya akan pensiun untuk
kategori 51 sampai 60 tahun ini teman-teman ya. Makanya penurunan jumlah sangat signifikan teman-teman ya untuk jumlah PNS. Tapi dari pemerintah memang mengacu untuk pembuat kebijakan hanya PNS saja, kemudian yang lainnya di P3K teman-teman ya. Kemudian di atas 60 ada 0,85% teman-teman ya. Ini kan statistik secara keseluruhan teman-teman ya. Nah, kemudian ini data pada Badan Kepegawaian Negara menunjuk jumlah pegawai negeri sipil Republik Indonesia yang berstatus aktif per 30 Juni 2022 adalah 3.992.766 atau mengalami penurunan 0,1% dibanding dengan jumlah PNS pada 31 Desember 2021 seperti gambar grafik di bawah ini. Nah, jadi ini teman-teman ya, 2015 paling banyak ini teman-teman ya. Nah, ini perutan terakhir teman-teman ya untuk yang di K2 itu teman-teman ya. Nah, kemudian ini 2015 sampai kira-kira 2019. Ini penerimanya sedikit teman-teman untuk PNS. Nah, ini untuk PNS sedikit teman-teman ya. Kemudian penurunan ya. Nah, ini mulai turun ya. Nah, ini angka-angkanya sangat landai sekali. Nah, kemudian ini puncaknya tahun 2021 ini sangat turun. Jadi banyak yang pensiun teman-teman ya. Nah, kemudian ini 2022 terakhir ini ya. Nah, ini 3.992.766 ya. Masih banyak yang pensiun juga lah ini ya. Jadi banyak yang ribuan yang pensiun. Nah, artinya apa teman-teman? Memang untuk kebutuhan itu masih kurang banyak teman-teman ya. Ya, makanya nanti pemerintah akan membuka P3K untuk tahun ini besar-besaran teman-teman ya. Kalau untuk CPNS nantinya hanya terbatas teman-teman ya. Kemudian kita lanjut, langkah ini diambil untuk memodernisasi birokrasi secara cepat. Di samping itu, sampai dengan tahun 2023, pemerintah akan menata kembali kebutuhan jenis pekerjaan ASN di berbagai lini di semua instansi. Sehubungan dengan transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE teman-teman ya. Nah, kemudian kalimat tersebut juga menunjukkan arah kebijakan pengadaan CPNS 2023 yang dikaitkan dengan semangat pemerintah menciptakan birokrasi yang modern yang antara lain ditandai dengan inovasi-inovasi layanan berbasis digital teman-teman ya. Memang sekarang di era 5.0 ya, ini memang digital itu sangat signifikan teman-teman ya. Jadi perkembangan sangat pesat sekali. Nah, jadinya nanti akan ada inovasi-inovasi yang berbasis digital teman-teman ya. Kemudian sejumlah instansi pemerintah sudah tergolong sukses melakukan transformasi digital teman-teman ya. Kemudian target tersebut sudah tertentu hanya didukung oleh sosok-sosok CPNS yang andal di bidang digital. Kemudian gambaran umum formasi CPNS 2023 ini dari Menpan RB ya, Pak Azwar Anas memastikan seleksi CPNS 2023 juga membuka kesempatan bagi pelamar umum. Nah, ini teman-teman ya. Bisa digarisbawahi, nantinya akan ada pelamar umum teman-teman ya. Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan. Ditegaskan pemerintah memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitek sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE teman-teman ya. Nanti akan ada perekrutan talenta digital juga teman-teman ya. Kemudian formasi juga akan dibuka untuk hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya. Kata mantan Bupati Banyuwangi 2 periode ini teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Nah, kemudian Menteri Anas menyebutkan 4 arah kebijakan seleksi CPNS 2023 dan seleksi P3K. Pertama adalah fokus pelayanan dasar teman-teman ya. Jadi ini memang harus pelayanan dasar ini teman-teman ya, yang perlu menjadi dasar atau pondasi untuk di negara ini teman-teman ya. Kedua, yakni kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman ya. Sangat penting sekali. Kemudian ketiga, merekrut CASN secara selektif. Nah, ini teman-teman ya. Harus selektif teman-teman. Kemudian keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Jadi nanti ada perampingan ya untuk rekrutmen jabatan yang nantinya dialihkan ke transformasi digital teman-teman ya.
Sebelumnya, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur SDMA, Kemenpan RB, Alex Denny pada rapat koordinasi pengadaan ASN tahun anggaran 2023 yang digelar 30 November 2022 menyatakan bahwa rekrutmen CPNS 2023 akan dilakukan dengan sangat selektif, teman-teman ya. Artinya apa, teman-teman? Memang untuk sesuai kebutuhan saja, teman-teman ya. Untuk seleksi CASN jenis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023, pemerintah masih akan fokus kepada penyelesaian masalah non-ASN atau honorer, teman-teman ya. Terkait formasi CPNS, Alex Dendi menyebut talenta digital dan data scientist ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan ada talenta digital dan data scientist ya, yang nantinya akan dibuka untuk formasi P3K ataupun CPNS tahun 2023. Nah, apa yang dimaksud dengan data scientist ya, teman-teman ya? Dikutip dari situs resmi Universitas Multimedia Nusantara atau UMN, dijelaskan bahwa data science tidaklah jauh dari pelajaran statistik, teman-teman ya. Statistik merupakan kumpulan data yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah tertentu. Umumnya akan disajikan dalam bentuk label, tabel, diagram, atau bentuk lainnya agar mudah dipahami. Sedangkan statistika merupakan ilmu yang mempelajari statistik itu sendiri, teman-teman. Ya, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi memang untuk tahun ini akan sangat selektif dan nantinya akan ada penambahan, yaitu adalah talenta digital ya. Soalnya memang untuk kebutuhan digital sangat penting sekali untuk tahun ini, teman-teman ya. Soalnya sudah era 5.0, nantinya tidak akan lepas dari digital, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.